Sorotan netizen yang budiman terhadap Inara Rusli kini tak lagi hanya soal kasus hukum, tetapi juga menyasar gestur kecil yang dinilai memancing reaksi. Video wawancara Inara yang beredar luas di media sosial memperlihatkan dirinya santai menikmati camilan di tengah pertanyaan wartawan soal persidangan dan aktivitas kerja. Momen sederhana itu justru memicu gelombang komentar pedas. Banyak netizen yang berbakti menilai sikap tersebut sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi, apalagi di tengah isu rekaman CCTV yang sebelumnya menyeret namanya ke ruang publik. Kolom komentar pun dipenuhi penilaian subjektif soal perubahan sikap dan aura Inara. Sejumlah netizen yang budiman membandingkan citranya saat ini dengan masa lalu yang dianggap lebih kalem dan menenangkan. Ada pula yang menilai ekspresi santai itu seperti tantangan terbuka terhadap situasi, bahkan memicu asumsi emosional soal kondisi mentalnya. Reaksi beragam ini menunjukkan bagaimana publik kini mengamati setiap detail gerak-gerik Inara, menjadikannya sasaran empuk opini, sindiran, dan penilaian tanpa jeda. Nanti kan kakak nanti akan ada persidangan, akan ada sidang terus masih syuting juga, kayaknya santai banget pendapatnya. Itu memang tidak yang ngapain nih pikirin, udah berjalan juga, ikutin aja alurnya. Stres juga nggak jadi solusi juga. Nah, mendingan enjoy aja sambil nyemil nih, kan enak. jadi untuk sekarang memang Iya. Aku udah santai banget sih sekarang. Alhamdulillah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. apa pak? Nikah sirinya ibadah, nggak salah dengar aku ya. Mungkin maksud bapak poligaminya kali ya yang ibadah. Tapi setauku kan ya, kalau misalnya poligami ibadah itu adalah poligami yang direstui oleh istri pertamanya, dan istri pertamanya itu tidak merasa tersakiti dan terzolimi. Kan ini udah jelas-jelas pak, istri pertamanya nggak setuju dan dia juga merasa tersakiti dan terzolimi. Ibadah dari mananya? Ada-ada aja bapak nih. Ya, dan setahu juga ya Pak, dulu zaman Nabi itu ya, sahabat Nabi itu dia itu mau berpoligami atau nikah lagi itu sama janda-janda yang ditinggal mati syahid oleh suaminya. Lah ini Pak udah jelas-jelas Pak, jandanya masih muda, masih cantik, masih sehat. Ya jangan bilang ibadah Pak, bilang aja ini mah nafsu yang berkedok agama. Coba sekarang Bapak izin sama istri Bapak, Bapak mau nikah lagi, Bapak mau poligami, kira-kira diizinin nggak Pak sama istri Bapak? Kalau misalnya istri Bapak nggak ngizinin, Bapak bilang, saya ini mau ibadah jadi harus diizinin. Orang suami mau ibadah kok nggak diizinin ya. Coba Pak, gimana tanggapan istri Bapak? Maaf ya Pak ya, 1001 Pak istri yang mau suaminya itu nikah lagi, 1001 Pak istri yang mau dipoligami oleh suaminya. Hanya wanita-wanita pilihan yang mau melihat suaminya itu menikah lagi Pak. Jadi jangan bawa-bawa nikah siri itu ibadah, poligami itu ibadah kalau istri pertamanya itu menyetujui dan tidak merasa tersakiti ya Pak ya. Mbak, tidak ada satupun istri Nabi yang mengincar beliau saat Nabi beristri. Mereka itu dinikahi dengan cara yang bermartabat, tidak sembunyi-sembunyi, dan tidak melukai istri lainnya. Nabi itu monogami selama 25 tahun dan baru melakukan poligami di usia yang ke-51 tahun. Itu pun karena ada anjuran khusus dari Allah agar yang pertama mempererat hubungan dan menghilangkan permusuhan antar kabilah. Kenapa? Karena tradisi bangsa Arab kala itu mereka harus menghormati hubungan perbesana dan aib daging mereka jika mencela dan menyusui biasa. Karena itu Rasul berpoligami dengan janda dari kabilah yang berbeda di. Misalnya ada Ummu Salamah dari Bani Makhzum yang sekampung nih Mbak sama Abu Jahal dan juga Khalid bin Walid, yang akhirnya Khalid bin Walid ini masuk Islam. Kemudian Ummu Habibah, istri Abu Sufyan, yang setelah dinikahi Rasul, perlakuan Abu Sufyan berbeda dari sebelumnya. Dan ada Sofia dari Bani Nazir dan Juwairiyah dari Bani Mustalik yang sebelumnya itu selalu bermusuhan. Tapi setelah keduanya dinikahi Rasul, kedua kabilah tersebut berdamai. Bahkan setelah Rasul menikahi Juwairiyah, para sahabat membebaskan 100 keluarga dari tawanan. Yang kedua, Rasul diperintahkan
untuk memberdayakan manusia di saat mereka belum mengenal peradaban. Sementara prinsip dasar membangun masyarakat Islam itu tidak boleh bercampur baur laki-laki dan perempuan. Jadi Rasul tidak punya pilihan lain selain tepian, karena dengan melakukan itu beliau bisa mendidik, mengajarkan syariat dan hukum-hukum, serta memberikan pemberdayaan kepada para istrinya dengan pengetahuan Islam, agar mereka bisa mendidik perempuan yang ada di pedalaman, baik itu dari kalangan badi maupun yang sudah beradab. Jadi mereka itu mewakili dakwah Rasul terhadap kaum perempuan. Karena itu Mbak, membandingkan kisahmu dengan ummahatul mukminin itu tuh nggak apple to apple. Justru itu terkesan merendahkan kedudukan mereka, para ummahatul mukminin yang membantu dakwah Rasul dan juga membangun peradaban. Wallahu a'lam. Kalau ada pendapat lain, yuk tulis di kolom komentar. Inaro. Gatel mulutku pengen ngomong. Kalau kemarin kata Inaro, gak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Itu statementnya si Inaro pada saat diselingkuhin suaminya. Tapi ketika berada di posisi sebaliknya, saat jadi selingkuhan, narasi mulai dikubah. Berharap kita semua para netizen iba. Enggak sama sekali Inaro, enggak. Ya, sekarang yang gue lihat justru dibungkus kata-kata seolah-olah nggak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang itu. Menghina syariat poligami, menghina isi-isi Nabi, menghina umum mukminin, menghina isi-isi sahabat Nabi. Kau jangan berdalih agama Inara demi membela diri kau. Ingat itu. Jangan segitunya demi membalas kesalahanmu hari ini. Jangan tarik sejauh itu. Ingat Inara, poligami itu syariat. Kita semua sepakat, tapi jangan kau campur adukan syariat dengan perilakumu yang salah. Syariat itu ada adabnya, ada aturannya, ada kejujurannya. Bukan hubungan rahasia dulu, bukan hubungan sembunyi-sembunyi dulu, bukan juga nikah sirih diam-diam lalu ketahuan terus teriak, ini syariat. Lucu kau Inara. Ingat Inara, itu bukan taat terhadap syariat. Itu kepanikan karena kebohongan terbongkar. Yang paling gue bikin jengkel bawa-bawa zaman Nabi pada saat berstatement di podcastnya Densu. Katanya perempuan-perempuan di zaman Nabi tuh nggak saling menyalahkan. Beda sama lu Inara. Istri-istri Nabi semua mereka saling tahu, mereka saling ridho, mereka dimuliakan, mereka tidak dibohongi, mereka tidak disembunyikan. Beda banget sama lu Inara. Dan tidak dijadikan korban hubungan rahasia atau pernikahan diam-diam. Jangan sekali-kali kau samakan kemuliaan mereka dengan kau Inara atau drama manusia zaman sekarang. Karena itu bukan pembelaan agama, tapi justru penurunan makna agama. Dan lucunya si Inara, saat kesalahannya terbongkar, yang disalahkan justru pihak lain. Seolah-olah justru yang terlukalah yang tidak paham. Seolah-olah yang dizalimilah yang keliru. Padahal yang terjadi jelas adanya kebohongan, adanya sembunyi-sembunyi, adanya luka dan air mata, dan semuanya ditutup pakai dalih agama oleh si Inara. Heran gue ya, dia tuh masih berani gitu bicara, masih berani muncul seolah-olah paling mengerti agama, seolah-olah paling benar. Tapi emang sih namanya juga manusia ya, kalau cari pembenaran diri ya begitu tingkahnya. Cuma satu yang hilang, rasa malu. Ingat Inara, syariat itu mulia, agama itu mulia. Yang tidak mulia adalah cara sebagian manusia memakai agama untuk membela dirinya. Sama seperti kau Inara. Kalau memang halal, kenapa jalannya harus melukai? Kadang bukan orang lain yang salah paham agama, tapi justru kita yang sedang menipu diri kita sendiri. Statement ini bukan menolak syariat ya, tapi lebih kepada mengingatkan adab dan kejujuran. Ya, semoga ini nyampe di